Halo pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Kesha 7 kembali menemani Anda di Women's Talk yang menghadirkan wanita inspiratif di tanah air. Dan sebentar lagi saya akan berbincang dengan Direktur Keuangan dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ikutin saya ya. Sebagai bagian dari bank milik pemerintah, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk terus mengedepankan core value amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau AHLA, serta program transformasi risk, culture, agile, collaboration, dan execution oriented atau RACE guna meningkatkan kinerja perseroan secara optimal. Selain itu, Bank BNI juga menerapkan prinsip 46 sebagai budaya kerja dengan 4 nilai budaya yaitu profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, dan perbaikan tanpa henti. Oleh karena itu, pihak manajemen meyakini core value akhlak dan program transformasi RACE tahun 2021-2025 dapat menjadi acuan untuk penguatan kinerja perusahaan. Hingga akhir tahun ini, manajemen BNI menargetkan dapat mewujudkan tujuan mulia perseroan, yakni menjadi lembaga keuangan kebanggaan milik bangsa, serta dapat melompat lebih tinggi hingga beberapa tahun ke depan. Lantas bagaimana strategi keuangan Bank BNI dalam menghadapi tantangan ekonomi di sepanjang tahun ini? Simak perbincangannya bersama Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Novita Widya Anggraini, hanya di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, senang sekali saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Novita Widya Anggraini selaku Direktur Keuangan dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Apa kabar Ibu Novita? Baik Kesha, apa kabar? Senang sekali kami bisa mampir ke kantor, menarik sekali karena kantor pun indah ya Bu. Jadi suasananya sangat menyegarkan. Nah Bu, mengingat dengan laporan BPS yang baru saja dirilis mengenai pertumbuhan Indonesia di kuartal kedua tercatat tumbuh 5,17%. Betul. Kemudian juga domestik Indonesia ini semakin solid. Ibu sendiri dari pandangan Ibu yang tentunya pasti memiliki helikopter view yang jauh lebih besar, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan seperti apa? Ya, jadi betul tadi Kesha ya, bahwa semester 2 ini kita lihat dari data BPS itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh ke 5,17 ya, 5,17%. Nah ini kalau kita bandingkan dengan semester pertama tahun lalu, ini sudah mengalami kenaikan karena tahun lalu semester tahun ini di semester 1 itu hanya di 5,04. Nah kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi lebih baik gitu ya, trennya itu di semester 2 lebih baik karena ada berbagai macam faktor. Yang pertama kita lihat bahwa permintaan domestik atau konsumsi rumah tangga itu naiknya cukup signifikan atau tumbuhnya itu di 5,23% gitu. Nah ini juga seiring dengan mobilitas masyarakat Indonesia setelah pandemi mulai pulih, ini juga mulai ada agak tinggi gitu ya, mobilitasnya semakin bergerak. Kita juga lihat bahwa konsumsi pemerintah pun itu juga mengalami kenaikan yang signifikan atau angkanya tuh sekitar 10% year on year. Dan ini memang terutama didorong oleh belanja pemerintah, terutama dari pegawai pemerintah di pusat maupun di daerah. Kita juga menyoroti bahwa pertumbuhan investasi secara keseluruhan itu naiknya juga signifikan atau kisaran di 4,63%. Nah selain itu kita juga melihat pertumbuhan di investasi bangunan pun juga tumbuh seiring dengan kita lihat infrastruktur juga semakin berkembang. Memang ada sedikit tekanan gitu ya di pertumbuhan ekspor, ada sedikit kontraksi. Ini sebenarnya lebih karena ekonomi global yang juga mengalami pelambatan. Jadi ini pengaruh terhadap ekspor kita, walaupun secara jasa ini juga ada kenaikan. Jadi memang view-nya sampai dengan semester kedua ini kami melihat
cukup optimis, namun juga kita harus tetap berhati-hati karena kondisi globalnya juga masih belum menentu. Karena memang mungkin momentum yang terjadi ketika mobilitas kembali pulih lagi di tahun ini kemudian dimanfaatkan dengan baik ya, mungkin seperti Ibu Novita sempat sebutkan tadi bagaimana pemerintah juga mengenjot pengeluaran bagi masyarakat, begitu banyak investasi juga berusaha dikejar, dan ini tidak terlepas dari pemulihan dari sisi masyarakat sendiri, optimisme dari masyarakat, tapi juga kinerja pemerintah yang baik sekali di awal tahun ini juga ya Bu. Nah, melihat dengan posisi Indonesia, kalau di ASEAN memang Indonesia ini memimpin Bu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara G20, negara-negara besar, ekonomi besar lainnya seperti apa Bu Novita? Nah, kalau kita mau berbicara masalah fundamental gitu ya, kita harus melihat dari sisi makrometriksnya. Kita memiliki beberapa indikator yang sering kita gunakan gitu ya. Indikator-indikatornya itu salah satunya adalah tingkat pertumbuhan economic growth. Ini kita coba ranking gitu ya. Yang pertama, dari indikator yang pertama itu economic growth sendiri, Indonesia ini cukup bagus. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di global, China itu di angkanya itu di 6,3, kemudian India itu di 6,1, Indonesia sendiri di data terakhir di 5,17 tadi ya. Jadi nomor 3 gitu ya kalau dilihat dari economic growth-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi inflasi, keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengontrol inflasi ini juga terlihat kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Kita kalau lihat average secara global tingkat inflasi itu 11,9%. Sedangkan Indonesia itu mampu menjaga tingkat inflasinya itu hanya di kisaran 3,5%. Jadi ini tentunya angka yang keberhasilan pemerintah yang cukup harus kita apresiasi gitu ya. Kemudian dari sisi current account balance-nya terhadap GDP juga kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita pun ada lihat bahwa negara di global itu banyak yang mengalami negative growth dan Indonesia masih menjaga current account balance terhadap GDP-nya masih positif. Demikian halnya dengan public debt to GDP-nya. Ini juga angka Indonesia juga masih terkontrol dengan baik dibandingkan dengan negara lain. Nah, kemudian terhadap negara berkembang, kalau kita ranking gitu, trennya adalah Indonesia itu termasuk tren negara yang secara periodik terus mengalami perbaikan. Jadi kalau kita bandingkan dengan Vietnam, kemudian Indonesia itu nomor 2. Trennya tuh tren yang positif gitu. Kita lihat dari ranking fundamental itu, kita lihat tahun 2020 Indonesia pernah negatif 0,47 dan posisi sekarang dari 2023 ini pun sudah positif 0,35. Nah, ini tren ini positif, sementara di negara berkembang lainnya ternyata trennya belum ke arah yang positif. Jadi ini tentu hal yang harus kita sikapi sebagai hal yang positif ya, dan optimisme yang tinggi. Karena dari ranking ini, dari hasil dari ranking ini akhirnya impact-nya, result-nya positif terhadap Indonesia karena risk premium Indonesia tuh menjadi turun dan bahkan berita bagusnya adalah risk premium Indonesia ini sudah kembali ke pre-pandemi. Impact berikutnya lagi, kalau risk premiumnya turun, maka Indonesia akan menjadi favorit investor asing untuk masuk ke Indonesia karena risk premiumnya terkontrol gitu ya. Dari segi investasi masih banyak ruang yang bisa dikejar oleh pemerintah ya betul, Bu. Tadi menarik karena disebutkan oleh Ibu Novita bagaimana beberapa indikator seperti pertumbuhan, inflasi, kemudian current account balance dan juga public debt-nya ya dari Indonesia itu menunjukkan indikator-indikator yang baik. Dan juga pertumbuhan ekonomi ini juga mengarah ke arah yang positif ya Bu. Ini mungkin sesuai dengan slogan pemerintah yang pulih lebih cepat ya Bu. Pulih lebih cepat. Sinergi juga dari berbagai pihak. Menarik sekali, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Novita. Tetaplah bersama kami pemirsa di Women's Talk.
Ya pemirsa IDX Channel, sekarang saya masih bersama dengan Ibu Novita. Tadi kita di segmen 1 sempat membicarakan bagaimana makro dan fundamental ekonomi Indonesia ini yang menunjukkan indikator-indikator yang positif. Mengingat kebijakan pemerintah Bu Novita yang akhir-akhir ini seringkali digaungkan mengenai hilirisasi dan downstreaming. Dari pandangan Ibu Novita sendiri, bagaimana Ibu melihat kebijakan ini terkait dengan hasilnya mungkin dan juga apa kemudian dampaknya bagi perdagangan Indonesia? Tentunya dengan kita ada kebijakan hilirisasi ini, hasil atau expected result yang diharapkan tentunya selain untuk kita menghilangkan ketergantungan terhadap ekspor barang mentah, bahan-bahan mentah, kita juga lihat bahwa tujuannya itu diversifikasi ekonomi pasti. Dan tentunya bagaimana yang paling penting adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Ini tentunya yang akan ada multiplier efeknya. Dan dari proses kebijakan hilirisasi ini tentunya juga akan mendorong industri-industri pendukung itu akan meningkatkan dirinya, meningkatkan kapabilitasnya sehingga mereka memiliki daya saing yang lebih baik lagi. Nah, ini sangat penting gitu ya, sangat penting untuk mempertahankan ketahanan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian dari hasil reformasi hilirisasi ini, hasilnya pun juga sudah mulai terlihat. Hasilnya kita bisa lihat gambarannya, kalau kita lihat 5-8 tahun yang lalu, Indonesia itu nilai ekspor untuk nikel yang mentah, itu tuh bisa mencapai 1 miliar per tahun, 1 miliar US dollar per tahun. Namun setelah kita lakukan hilirisasi, setelah ada kebijakan reformasi hilirisasi ini, hasilnya juga meningkat dengan drastis. Jadi yang tadinya kita fokusnya mentah, kemudian ekspor barang-barang turunannya atau hasil-hasil turunannya itu sebagai contoh misalnya ekspor besi baja itu bisa mencapai 27,8 miliar US dollar di tahun 2022. Dari sebelumnya di tahun 2015 itu hanya 1,2 miliar US dollar. Ini kita juga lihat gitu ya, ekspor-ekspor yang lain misalnya seperti ors, slag, es itu bahkan kenaikannya bisa mencapai 62% growth-nya. Dan produk ekspor barang turunannya itu ya itu tadi kenaikannya 30-60% year on year gitu. Jadi ini tentunya ketergantungan kita terhadap ekspor barang mentah ini semakin bisa berkurang, dan ini kita melihat juga bahwa kita masih punya pekerjaan rumah gitu ya. Kita semua pemerintah, pelaku bisnis termasuk dalam hal ini perbankan, kita masih punya pekerjaan rumah dalam hal mengawal hasil hilirisasi ini. Dan ini tentunya juga keputusan pemerintah untuk merevisi PP nomor 1 2019 menjadi PP nomor 36 tahun 2023 mengenai kewajiban hasil ekspor sumber daya alam serta produk turunan. Ini merupakan keputusan yang tepat. Jadi kita setiap hasil devisa ekspor kita pastikan, kita jaga, kita kawal agar tetap kembali ke Indonesia. Karena mungkin dulu sering kali digaungkan bahwa barang mentah kemudian dikirim keluar, balik lagi kita impor lagi malah lebih mahal ya Bu. Tapi kemudian ini jadi salah satu upaya pemerintah supaya juga meningkatkan daya saing tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Novita. Kiranya mungkin kebijakan ini bisa jadi stimulus ya Bu. Karena mungkin dari data yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Novita juga menunjukkan adanya satu dampak positif yang mengarah ke sana. Jadi diharapkan juga kemudian apa yang dikaryakan oleh bangsa kita ini juga bisa dinikmati juga oleh bangsa kita ya Bu. Dari BNI sendiri Bu, tadi sempat disebutkan bagaimana sinergi juga oleh industri perbankan untuk dalam mengawal juga masyarakat Indonesia, perekonomian Indonesia dan juga pemerintah. BNI di tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan PPOP 10,8%. Apa sebetulnya yang ada di balik ini Bu? Apakah ada transformasi yang dilakukan sehingga bisa akhirnya menopang performa positif ini? Betul Mbak, bahwa hasil positif yang sudah dicapai oleh BNI sampai dengan posisi tahun lalu dan berkelanjutan ke tahun ini tidak lepas dari adanya transformasi yang dilakukan oleh BNI.
transformasi yang dilakukan BNI ini sejalan dengan pasca pandemi COVID, dimulai dari tahun 2020, kemudian dilanjutkan lagi di awal tahun 2021, ternyata hasilnya menunjukkan hasil yang positif. Nah, transformasi yang dilakukan oleh BNI ini pada waktu di awal kita fokusnya adalah perbaikan fundamental BNI terlebih dahulu. Fundamental itu adalah yang pertama waktu itu di tahun 2020 akhir, 2021 awal, tentunya yang pertama adalah penguatan dari sisi permodalan. Permodalan kita perbaiki, kemudian kita juga memperbaiki transformasi di bidang finansial, khususnya dalam hal struktur pendanaan dan bagaimana kita mengelola cost of fund agar lebih efisien. Nah, dan kita juga melihat bahwa pandemi COVID ini pelajarannya sangat berharga sekali ya, di mana kita harus memperbaiki juga impact dari pandemi COVID, di mana waktu COVID itu kualitas aset menjadi salah satu isu utama. Dan itu juga langsung dijawab oleh BNI dengan melakukan program transformasi melalui end-to-end kredit proses. Jadi kita mengedepankan menjaga kredit kualitas itu dengan proses secara end-to-end, tidak dari akhirnya saja gitu ya. Tujuan utamanya tentunya adalah bagaimana agar BNI ini semakin solid ke depan dan memungkinkan kami untuk bisa tumbuh bisnis seiring dengan perbaikan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan tentunya kami memiliki fokus target market di awal adalah kita fokus ke korporasi dengan yang resikonya lebih rendah. Ini untuk memastikan bahwa ketika kita masuk ke segmen korporasi, kita juga bisa menggarap value chain ataupun supply chain dari turunan dari nasabah tersebut. Nah, kemudian yang sudah pasti dilakukan oleh semua institusi, kita juga melakukan transformasi kapabilitas digital. Ini pertama tentunya perbankan itu sangat erat dengan platform transaksi gitu ya. Karena dengan kita meningkatkan competitiveness kita di platform transaksi, ini tentunya akan menciptakan engagement dengan nasabah-nasabah kita. Jadi kalau nasabah itu rutin bertransaksi di kita, BNI menjadi bank yang fokus transaksi, melayani nasabah dengan memberikan solusi-solusinya. Ini nasabah-nasabah yang berbank dengan BNI tentunya akan menjadi engage dengan kita, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa mempertahankan kasa rasio, kemudian kita bisa mengelola cost of fund dengan efisien, dan kita memang ditunjukkan juga komposisi kasa kita dengan transformasi digital tersebut, kita pun mencapai 72% kasa rasio kita. Dengan di tahun lalu cost of fund kita hanya 1,5%. Nah, ini yang mendukung pencapaian PPOP hingga tumbuh 10,8% di tahun 2022. Wah, dari tiga tadi ya Bu, strategi permodalan, kemudian digitalisasi tentunya, dan juga melalui human capital ya Bu. Tadi tidak hanya teknologinya saja, tapi human-nya juga kemudian di-develop. Menarik, kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, tetaplah bersama kami di Woman Stop. Pemirsa IDX Channel, sekarang saya masih berbincang tentunya, dan tadi dua segmen ini menarik sekali Bu Novita. Kita banyak membahas bagaimana perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian yang ada juga, pemulihan pasca pandemi, dan bagaimana upaya pemerintah. Dan di tahun yang 2023 ini ketika mobilitas kemudian mulai kembali, tapi ada gejolak regional juga Bu, gejolak politik global juga yang kemudian disinyalir mungkin ada bisa memberikan satu dampak ke dalam domestik juga. Melihat di tahun ini dan tahun depan Bu, apalagi tahun depan juga menjadi tahun politik bagi Indonesia. Kira-kira Ibu melihat bagaimana Bu tahun ini, terutama khususnya juga untuk BNI, melihat target di tahun ini dan perkembangan industri perbankan mungkin Bu ke depannya? Ya, jadi tadi sebagaimana yang sudah kita diskusikan ya, bahwa tahun 2023 itu ada porsi optimisme karena Indonesia dibandingkan dengan negara lain ini lebih baik gitu. Tapi juga harus ada unsur cautiousnya, kewaspadaannya. Karena
kondisi global tidak semuanya baik-baik saja. Jadi memang harus balance antara optimisme dengan kewaspadaan. Nah, bagaimana BNI menyikapi hal ini? Tentunya kita secara long term dan juga annually, kita tujuan utama kita dari sisi bisnis yang kita capai adalah ROE. ROE yang return on equity yang best in class, namun juga harus yang sustain dalam jangka panjang. Kita nggak pengen bahwa ROE yang sesaat gitu ya, karena hanya untuk mengejar ambisi 1 tahun atau ambisi jangka pendek, mengorbankan sustainability dari ROE itu sendiri. Jadi dalam corporate plan BNI, baik itu 2000 sampai dengan 2025 atau yang saat ini sedang kita kawal sampai dengan 2028 adalah kami ingin mendeliver ROE yang superior, yang best in class dan sustain dalam jangka panjang. Kalau secara targetnya sendiri, kami ingin mencapai 2025 18% ROE. Nah, ini kalau kita bandingkan posisi saat ini di 2023 masih di 15,3%. Jadi ini memang masih banyak PR yang harus kita capai. BNI sendiri dalam mencapai goals-nya tersebut, kita tetap konsisten dengan transformasi yang kita lakukan. Artinya ketika kita tumbuh, kita akan inline dengan market, tapi juga kita harus mengambil langkah yang prudent. Karena tadi sesuai dengan yang dicanangkan di transformasi bahwa kita monitor end-to-end credit process, kita menjaga kualitas kredit. Ini harus kita disiplin terus kita lakukan. Sehingga di tahun 2023 ini baru saja kita rilis angka semester 1, laba bersih kita juga mampu tumbuh 17% secara year on year. Dan ini memang sesuai dengan konsensus dari market itu sendiri. Nah, memasuki paruh kedua atau semester kedua ini, kami melihat potensi untuk akselerasi ada. Kita lihat tentunya juga outlook dari perekonomian Indonesia yang stabil. Kemudian kita juga melihat juga balance dengan kondisi ketidakpastian global dan kita memasuki tahun politik. Kita lihat ada unsur akselerasinya, tapi juga harus balance dengan kewaspadaannya. Jadi kita sampai dengan akhir tahun kita akan mendukung pertumbuhan yang sehat dengan langkah-langkah yang prudent sehingga target kami untuk pertumbuhan di kisaran 7 sampai dengan 9% ini inline dengan industri. Tadi kita bicara banyak Bu mengenai BNI. Sebelum kita menutup program ini, Bu, menarik sekali pasti sosok Ibu Novita sendiri tentunya jadi sosok yang menarik bagi pemirsa IDX Channel. Saya selalu penasaran, Bu, sebelum menutup Momen Stock pasti kami sampaikan satu pertanyaan karena tentunya sosok seperti Ibu yang jadi seorang leader, wanita leader di perbankan Indonesia ini banyak menginspirasi banyak orang yang menonton juga, Bu. Adakah nilai hidup atau prinsip hidup yang Ibu pegang hingga saat ini yang menguatkan dan jadi kekuatan bagi Ibu? Ya, memang ini dunia yang sekarang pun juga mulai berubah ya, kesetaraan wanita, kemudian leadership, women leadership ini menjadi suatu hal yang sering jadi agenda gitu ya, dan tidak cuma agenda tapi juga bagaimana dalam keseharian kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini. Di BNI sendiri kebetulan di level C-nya itu sudah 31%. Jadi ini hal yang optimis karena kami di BNI juga berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang friendly terhadap wanita. Kita juga punya program Women Support Women gitu ya. Jadi ketika kan kadang-kadang kesempatan itu ada tapi mungkin kegalauan dari sisi wanita itu sendiri yang kadang-kadang membuat atau menghambat wanita itu untuk maju gitu ya. Jadi kami di BNI mencoba menciptakan suatu sistem yang mensupport wanita gitu. Nah, dan yang paling penting sebenarnya tadi pertanyaannya Mbak Kesia adalah apa sih yang memotivasi diri kita sendiri gitu kan? Quotes atau prinsip hidup yang harus kita pegang. Kalau menurut saya pribadi sendiri adalah never stop learning ya. Kita harus selalu belajar. Karena dengan kita belajar, mendapatkan wawasan, itu otomatis kepercayaan diri kita pun bertambah.
Dan ketika kita kepercayaan diri bertambah, kita bisa membantu environment kita, tidak cuman anak buah kita, tapi juga peers kita mampu menginspirasi. Itu tentunya multiplier efeknya juga semakin terasa gitu. Jadi mungkin satu quotes, walaupun apapun posisi kita, dimanapun umur kita juga, apakah kita masuk kelompok baby boomers, kemudian kita Gen Z gitu ya. Apakah kita sudah di C-level atau masih masuk ke entry level? Kuncinya cuma satu, jangan pernah berhenti belajar, karena mindset kita tuh harus selalu kosong ya. Stay foolish, stay hungry gitu ya. Jadi dengan kita terus merasa bahwa kita itu masih kurang dan masih lapar, ya kita akan cari terus gitu. Jadi never stop learning, Mbak. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak atas Keisha. perbincangan yang luar biasa. Saya dapat satu quotes baru lagi pemirsa Women's Talk hari ini dan setiap episodenya. Dan itu dia perbincangan kami bersama dengan Ibu Novita selaku Direktur Keuangan dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Ibu sampai jumpa Terima kasih lagi. Mbak Keisha. Terima kasih. Dan pemirsa, izinkan kami menutup program Women's Talk kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu.